Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kajian 2 Menit ini, di mana channel ini akan selalu menyajikan tentang ilmu-ilmu fikih dan juga tentang kajian-kajian Islami. Namun bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan informasi atau kajian-kajian terbaru dari channel Kajian 2 Menit ini. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, hewan adalah makhluk yang harus kita lindungi. Namun ada sebagian hewan lain memang dianjurkan untuk kita bunuh, karena bisa menjadi mudarat dan juga bisa menjadi tanda-tanda keburukan bagi kehidupan kita. Namun ada beberapa hewan yang sampai disayangi oleh para malaikat-malaikat Allah. Namun sebelum lanjut, saya akan menjelaskan tentang kehidupan hewan dan juga kehidupan manusia ini. Setiap makhluk hidup di dunia ini dianugerahi rasa saling mengasihi, baik manusia maupun hewan. Misalkan manusia dan hewan saling berdampingan dan saling ketergantungan. Untuk itu perlunya rasa saling menyayangi antara manusia dan juga hewan. Hal inilah yang membuat manusia memiliki rasa peduli terhadap hewan, yaitu termasuk memeliharanya. Namun tak sedikit juga di antara manusia yang tidak memuliakan seekor hewan. Seringkali sikap hingga perlakuan kasar manusia kepada hewan ini membuat hewan terlantar hingga mati. Padahal hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus kita hormati. Bahkan ada sejumlah hewan berikut ini yang merupakan hewan kesayangan malaikat. Bahkan ada beberapa dari hewan tersebut yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas hewan apa sajakah yang disayangi oleh para malaikat-malaikat Allah tersebut? Yang pertama yaitu adalah semut. Semut mempunyai tubuh yang kecil dan tak membuat semut kehilangan keistimewaannya di balik tubuhnya yang kecil itu. Semut juga disukai oleh malaikat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membunuh semut. Bahkan itu tergambar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan untuk membakarnya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Dan hewan yang kedua yaitu adalah kucing. Kucing merupakan hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi kesayangan malaikat pula. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan, yakni bisa mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan azan juga. Karena hal tersebut Nabi Muhammad SAW pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi Muhammad SAW yaitu bernama Mueza dan sangat menyayangi kucingnya tersebut. Hal itu pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggunya saat tidur, Nabi Muhammad SAW malah memotong bagian kain yang ditiduri oleh kucing tersebut. Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada kita untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapatkan siksa di neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai.
Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu adalah burung hudhud. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud? Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada Nabi tersebut. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir. Hewan ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat menjadikan hewan ini menjadi hewan kesayangan karena hewan ini terkait dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Hewan yang keempat yaitu adalah ular. Ular merupakan salah satu hewan yang berbahaya dan paling banyak ditakuti. Meskipun berbahaya, hewan ini ternyata menjadi hewan kesayangan malaikat. Padahal hewan ini identik dengan hewan yang merusak dan merugikan manusia. Bahkan biasanya bisa mematikan jika terkena gigitannya. Namun keistimewaan ular tersebut adalah hewan yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Saat itu Nabi Musa juga membelah lautan menggunakan tongkat. Dengan pandangan ilusi manusia berubah menjadi ular yang memusnahkan ular sihir pada saat itu. Lanjut pada hewan yang kelima, yaitu adalah laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW pada saat akan dibunuh oleh kaum Quraisy, yaitu adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah SAW dan akhirnya mengadakan sembara dengan hadiah 100 unta bagi manusia yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Pada saat itu mereka mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring untuk menutup gua Sur tersebut, tempat persembunyian Rasulullah SAW, sehingga pembunuh itu tidak menemukan Rasulullah SAW. Tak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad SAW, tapi hewan ini juga menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan yang keenam yaitu adalah ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi. Maka dari itu hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan tersebut ialah ikan paus. Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam kelebihan muatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus alaihissalam yang putus asa karena tak berhasil menciarkan dakwah kepada kaumnya pada saat itu. Hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatannya tersebut. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Yang ketujuh yaitu adalah belalang. Belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disenangi oleh para malaikat. Hal itu karena pada saat Rasulullah SAW mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh ini. Hewan ini berterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Penggambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha sealam 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmizi. Hewan yang selanjutnya yaitu adalah unta. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hewan ini dibunuh oleh kaum yang bernama Samud.
Hal itu mendatangkan azab bagi kaum tersebut yang mereka binasakan tanpa tersisa satupun dari mereka. Selain sebagai hewan yang disenangi oleh para malaikat, unta juga hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang turun menemaninya hijrah dalam hewan unta. Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah kala itu. Unta tersebut pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari sampai akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah ini. Hewan yang selanjutnya yaitu adalah kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara karena pada ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Yang ke-10 yaitu adalah keledai. Hewan tersebut disenangi karena mukjizat hidup dan mati diberikan kepada Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair, yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, mematikan, dan menciptakan alam semesta. Namun selain menjadi hewan kesenangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan hewan-hewan lainnya. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hewan yang dianjurkan untuk kita pelihara dan tidak dianjurkan untuk kita bunuh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi wasilah untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.